bergelar Tuhan. Bukan, salah Ibu. Firman Tuhan menjadi manusia begitu. Bukan datang. Firman Tuhan yang jadi manusia digelari sebagai Menjadi Tuhan. manusia. Oh. Iya. Jadi kira-kira Pak, ketika Yesus yang bergelar Tuhan itu yang adalah firman menjadi manusia, pada saat dia menjadi manusia dan digelari sebagai Tuhan, apakah dia benar-benar Tuhan pada waktu itu? Ya terbukti Bu. Buktinya banyak mujizat. Bisa membangkitkan orang mati, baru yang lumpuh bisa berjalan, yang buta matanya nggak bisa melihat bisa jadi melihat. Itu buktinya bahwa dia adalah. Itu buktinya kalau dia adalah Tuhan. Juga artinya menyembah. Jeder. Kalau Latria menyembah, kalau Proskunia mencium, jeder kon. Latria artinya menyembah. Coba ditunjukkan sekarang. Kalau Proskunio Bapak tunjukkan dan Bapak cah sendiri. Proskunio secara harfiah adalah ke arah mencium, bukan ke arah menyembah, mencium. Makanya orang-orang Majus ketika melihat bintangnya dari timur, mereka berproskunio kepada Yesus. Terjemahan yang benar harusnya bukan menyembah Yesus, tapi mencium Yesus. Kita Pak, sebagai laki-laki maupun perempuan, kalau melihat bayi gemes, ganteng, kita kan pengen cium. Itu orang Majus dari timur mencium Yesus, diterjemahkan jadi menyembah. Lah, di situ kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Nandar, dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dan dia adalah manusia yang bergelar Tuhan dan Tuhan yang bergelar manusia. Tuhan itu gelar, manusia itu bukan gelar itu Pak Bu. Apa itu? Manusia itu bukan gelar. Kalau Tuhan itu gelar, kalau manusia itu Tuhan apa itu Pak? gelar. Manusia itu ya kita. Manusia Sama kita. seperti aku, Jadi Bu kita Rifa adalah sama Yesus. Pak Nandar itu manusia. Tetapi kalau Tuhan itu gelar. Gelar. Ya. Jadi ternyata Yesus adalah manusia yang bergelar Tuhan. Iya.
dia adalah Tuhan yang dimanusiakan, bukan? Bukan. Memang dia muasalnya itu dari langit. Aku dari langit. Kamu dari dunia ini. Pernah Nunirpa baca itu? Aku dari surga. Pernah, Pak. Aku datang dari surga. Berarti dia adalah manusia yang datang dari surga, yang bergelar Tuhan. Firman Tuhan yang datang dari surga menjadi manusia, begitu dia. Oh gitu. Firman Tuhan yang datang jadi manusia bergelar Tuhan. Bukan, salah Ibu. Firman Tuhan menjadi manusia, begitu. Bukan datang. Firman Tuhan yang jadi manusia digelari sebagai Menjadi Tuhan. manusia. Oh. Iya. Jadi kira-kira Pak, ketika Yesus yang bergelar Tuhan itu yang adalah firman menjadi manusia, pada saat dia menjadi manusia dan digelari sebagai Tuhan, apakah dia benar-benar Tuhan pada waktu itu? Ya terbukti Bu. Buktinya banyak mujizat. Bisa membangkitkan orang mati, baru yang lumpuh bisa berjalan, yang buta matanya nggak bisa melihat bisa jadi melihat. Itu buktinya bahwa dia adalah. Itu buktinya kalau dia Tuhan. adalah Tuhan. Pantasan Nandar kalah sama Bapak. Ternyata Bapak bicara sesuai fakta, data, tekstual, kontekstual, dan faktual Bapak ini. Luar biasa. Baru kali ini saya menemukan lawan yang sulit saya berkata-kata gitu loh Pak. Maksudnya saya bingung gitu. Apa yang mau saya bicarakan aja saya jadi nggak ngerti cara bertanya kepada Bapak nih. Mungkin saya harus belajar aja sama. Kayaknya Nandar kamu harus belajar sama Bapak ini loh tentang kekristenan. Ya, oke. Jadi Pak, firman Tuhan itu jadi manusia. Yang berfirman jadi apa Pak? Maksudnya yang beriman Berfirman. Kan kalau ada firman Tuhan, maka kan ada Tuhan yang berfirman kan Pak. Maka Tuhan yang berfirman ini jadi apa? Ketika firmannya jadi manusia, dia jadi apa Pak? Jadi dia dua kodrat Bu. Dia bisa dikatakan firman Tuhan dan bisa juga dikatakan dia manusia. Begitu Bu. Ya aduh ya. Sama seperti ibu tadi Bu. Ibu itu kalau di rumah kan bisa dikatakan ibu, mama dari anak-anaknya. Tetapi kalau di pekerjaan ibu itu seorang dokter. Nah, dua kodrat ibu di situ. Oh jadi Bisa yang berfirman itu kodratnya berbeda dengan yang telah jadi manusia yang bergelar Tuhan ini memiliki kodrat yang berbeda gitu. Enggak, satu, cuman gelar itu ada gelar Tuhan itu gelar Bu. Iya, Tuhan itu gelar. Agak sulit memang. Tapi saya kayaknya, aduh, luar biasa Bapak ini. Jadi ketika Tuhan berfirman, firman jadi manusia, bergelar Tuhan, betul? Terus apa kabar Iya, dengan yang berfirman Pak? Gimana Bu? Aku coba diulang. Gini, oke. Jadi yang berfirman keluar yang firman, sang firman kan Pak? Sang firman ini adalah firman dari yang berfirman. Nandar jangan keluar dari device Nandar, orang lagi di live video. Nandar ini juga. Ketika yang berfirman itu berfirman Pak, maka firman yang keluar jadi manusia bergelar Tuhan. Maka gelar yang berfirman apa Pak? Begini Bu ya. Sebenarnya yang berfirman itu adalah Sang Bapa di surga. Sang Bapa, kalau kami Sang Bapa Bapa. bukan Allah, bukan Allah. Iya. Sang Bapa. Ya. Sang Bapa ini yang berfirman. Punya Firmannya firman. jadi manusia. Begini Bu, Sang Bapa ini kan punya firman, Punya firman, punya roh, makanya dia hidup. punya roh. Makanya dia hidup. Kalau dia tidak Iya. ada roh, dia nggak bisa hidup. Iya, karena segala sesuatu yang hidup kan karena ada
Manusia kan karena ada rohnya makanya hidup. Kalau dia Jadi- sudah mayat, dia nggak lagi, Bu. Oh, berarti Bapak kalau nggak ada roh jadi mayat. Ya mati. Karena roh lah yang menghidupkan sesuai kata Alkitab. Nandar, kamu dengar itu? Bapak yang berfirman itu kalau Roh. tidak ada roh mati, Nandar. Bapak punya roh dan Ya, punya Bapak punya firman. roh dan firman. Iya, ya itu. Yang jadi manusia firmannya. Yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu adalah ya dari Adalah firman-Nya Sang Bapa. firman Sang Bapa, bukan Bapa yang menciptakan. Iya, mereka adalah satu di dalam diri Bapa itu. Dia punya firman. Mereka yang menciptakan. Bukan mereka, Sang Bapa itu salah maaf ya. Oh, Sang Bapa. Bapak itu punya firman dan punya roh. Bapak berfirman, jadilah langit, makanya jadi. Bapak berfirman, jadilah binatang-binatang di laut, jadilah tumbuh-tumbuhan, maka jadi. Karena firman Tuhan itu tadi telah menjadi manusia. Seperti itu, Bu. Terus yang berfirman jadi apa, Pak? Ya, yang berfirman ya Sang Bapa. Dia apa dia? Ya suka-suka sang penguasa lah. Apa mau Ayo, Mana? ayo lah. Oke, izin dulu ya, Ibu Rifa ya. Saya turun Iya, dulu iya. ada urusan. Yang berfirman telah datang ya, Pak. Tinggal Setelah firman. kita lanjut ya, Iya, iya, iya. Bu Rifa. Iya, Pak. Izin Makasih pamit dulu ilmunya ya. luar biasa. Luar biasa Bapak ini punya Iya. kekuatan rohani Bapak ini ya. Ya. Makasih ya, selamat siang. Selamat Iya, pagi siang, menjelang Pak. siang. Pantas Nandar nggak kuat melawan Bapak. Ternyata saya pun kayaknya nggak sanggup. Baru kali ini saya mengakui ada orang Kristen yang membuat saya merinding sebadan-badan. Nandar memang kurang ajar ketika dia tidak lagi mampu melawan bapak-bapak itu. Dia panggil aku. Memang biadab Nandar ini. Ketika dia tidak mampu melawan orang-orang Kristen yang ilmunya melampaui alam semesta, melampaui pengetahuan dari Einstein, dia panggil aku. Memang Nandar memang kurang asem. Memang luar biasa Nandar ini ya. Aku lagi live tenang-tenang guys. Dia telepon guys. Wih, sini. Waduh, kalah gue, unik keteteran gue. Waduh, dasar Nandar. Ketika ada orang yang berilmu, yang ilmunya tingkat dunia alam semesta, langit, kali Nandar memanggil gua. Pokoknya kalian lihat aja nanti ya. Kalau Nandar itu sudah nyungsep sama orang-orang Kristen seperti Bapak itu yang memiliki kekuatan-kekuatan rohani, yang diteleponnya tuh nggak ada. Aku itu yang diteleponnya. Halo Den David. Udah nggak bisa kita melawan guys. Kalau kayak Bapak itu kualitas ilmunya, udahlah kalian nyerah aja lah, serius. Gak usah kalian sok-sok berani ngelawan Bapak itu. Itu kekuatan ilmunya itu bukan kekuatan dunia lagi tuh. Itu ilmu tingkat dewa, itu tingkat tinggi itu. Ilmu dimana bahasa yang dikeluarkan adalah bukan lagi bahasa manusia, tapi bahasa roh-roh kegelap, roh kudus itu. Hati-hati kalian dengan Bapak seperti itu. Biasanya Bapak itu sekali bicara itu langsung itu dibaptis sekitar 1.500 orang itu. Biasanya hati-hati kalian. Kadang aku marah sama diriku sendiri loh. Kenapa aku bisa kalah dengan orang-orang seperti Bapak Markus? Serius, sedih kadang aku.
Gak ada gunanya ternyata kita kuliah selama ini ya. Percuma kita kuliah, percuma kita masuk sekolah SD, SMP, SMA, MI, MTS, MA. Kalau ternyata cukup dengan punya Roh Kudus, kita bisa mengalahkan alam semesta ini. Ilmu pertuhanan pun paham Bapak itu loh. Ilmu pertuhanan gak perlu harus belajar loh. Serius. Cukup baca Yohanes pasal 1 ayat 1. Jeder kon. Memang terguncang aku Nandar. Kamu mau lihat Kenapa wajah turun terguncangku? Kamu pengen lihat wajahku terguncang? Hah. Itu wajah terguncangku. Kenapa dia turun ini? Ditampol ya? Oh, dia dipanggil firman yang menjelma. Aku aja sampai kalah. Ini kok bisa ini ya? Ternyata Nandar, kamu telah mempermalukan aku hari ini. Kamu telah membawa aku ke alam maut, di mana aku tak mampu berkata-kata Nandar. Kalah juga sama dia. Aku harus minum air putih dulu Nandar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan biasain minum air dingin. Air putih biasa. Air hangat ini Nandar, ompong, monyong. Tapi kayak air dingin tuh keberembun ya. Sini rasain. Ini embunnya karena panas. Oh iya ya. Oke. Hangat. Ya biasain minum air hangat atau air putih biasa. Enggak. Aku harus membiasakan diri tanpa ayam. Naikin dong Oten. Naikin aja kan moderator toh. Nggak ada Otennya. Ilmu Bapak tadi sudah mengalahkan alam semesta. Semua Oten telah terwakili. Nggak ada lagi yang mampu dijelaskan. Bapak itu sudah mampu menjelaskan. Kayaknya Bapak itu bahkan mengalahkan Edis. Hanya Bapak tadi yang mampu mengatakan sesuatu yang di luar naluri manusia. Nggak ada. Kita aja berdua kalah. Bang Zuma aja nggak akan mampu itu. Bang Zuma tidak. Cie Nandar perhatian banget. Ya iyalah Charlie, kami sesama muslim saling memperhatikan. Ya, Bang Zuma ini- aja, kurasa sekali Bang Zuma bicara langsung buka masker dan mengaku kalah. Langsung bilang begini, maaf Pak, saya kayaknya berhenti dari dunia apologet. Ilmu Bapak melampaui alam semesta. Kayaknya gitu tuh. Iya. Lalu nyusul lagi Ustadz Alif, nyusul lagi Ustadz Wapi. Bapak Markus tuh ibarat kata kayak orang yang kalau bicara tuh langsung berhikmat itu. Langsung gitu kita bergetar seluruh alam semesta kita dibuatnya. Hati-hati kalau kalian ketemu Bapak Markus, kalian patut curiga ya. Aku takut Bapak itu jangan-jangan firman yang menjelma tuh. Soalnya kan firman ini bisa menjelma jadi apa saja. Iya, jangan-jangan dia firman yang hidup ya. Aku takutnya itu. Soalnya perkataan dia tuh tidak mampu ditelaah dengan kedagingan. Kedagingan tidak mampu. Yang mampu menelaahnya adalah unsur kerohanian gitu. Kerohanian kita, kalau kita betul-betul dalam kehidupan berrohani, kita akan mengerti dengan ucapan Bapak itu. Tapi kalau selagi kita masih memiliki unsur-unsur kedagingan, kita tidak akan pernah paham dengan apa yang disampaikan oleh Bapak itu. Paham Anda semua? Akal manusia tidak mampu mencerna perkataan Bapak itu. Hanya akal ketuhanan, kerohanian yang mampu. Oleh karena itu, jikalau kalian ingin paham dengan perkataan Bapak itu, maka kalian bacalah Yohanes pasal 1 ayat 1. Ngerti ya? Bapak itu saja adalah orang yang wajahnya aja bisa menyampaikan firman Tuhan. Dia tidak usah bicara. Cukup dia lihat kamera. Itu sudah mampu menyampaikan setengah dari firman Tuhan. Karena Bapak itu memiliki bimbingan Roh Kudus. Nandar memang kurang ajar. Kira dia sulit menghadapi. Dia membuat aku nyungsep kali ini. Aku sampai nggak tahu lagi apa yang harus kutanyakan loh. Bahkan aku bertanya aja nggak bisa, apalagi menjelaskan. Kayaknya Bapak itu cocok jadi Tuhan loh. Tuhannya Otan kayaknya. Bukan, Bapak itu cocok jadi Tuhannya Bapak. Di atas Bapak. Kalau Yesus punya Bapak, maka Bapak harus punya Bapak tadi. Serius. Kakek bro. Kakek dong. Terserahlah Nandar. Kenapa Nandar? Kamu datang pada saat gua lagi gak pengen menghadapi dunia kerohanian. Gua lagi
Gue lagi pengen membahas tentang negara kita. Lu bawa gue menghadapi orang-orang yang bicara dengan kerohanian tersebut. Terguncang adik bang. Assalamualaikum Bang Nandar. Waalaikumsalam Ya, ya. kakak, kita lagi terguncang berdua ya. Jadi selepas ini kalau kita berkata-kata sesuatu itu bukan dari diri kita sendiri ya kak, tapi kerohanian kita yang bicara. Terima kasih sudah kasih naik saya. Salam kenal dari Manado. Oh, kakak ini muslim ya? Iya. Oh, di Manado ada muslim juga? Iya. Ada. Oh, tapi mayoritas Kristen ya? Iya, tapi banyak juga Islam. Oh, gitu. Silakan kak kalau mau bertanya sama Uniripa, mungkin muslim juga boleh. Nih, kakak. Atau kalau lagi sibuk apa? Mau tanya apa? Saya tadi ketawa-ketawa tadi di bawah. Saya soalnya lagi model terguncang ini. Mau lihat wajah terguncang saya bu? Mau lihat nggak wajah terguncang aku? Assalamualaikum Bunda Uniripa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalah Uniripa sama Bang Nandar weh. Iya. Salam. Ada yang mau disampaikan teman-teman di bawah? Gini ya. Apa ya saya mau bilangnya, kalau kita ini kan umat Islam ya. Umat Islam Iya. ini kan umat rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana kita bisa bersikap adil lah. Bapak tadi itu kan dia bukan apologet. Kayak kalau saya lihat dia seorang Kristen yang mempercayai dirinya punya Roh Kudus. Nah jadi ya nggak apa-apa, kita dengarkan saja. Walaupun kalau teman-teman tidak bisa mengerti wajar, teman-teman nggak punya Roh Kudus. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen mengerti ucapan Bapak tadi, teman-teman harus menghilangkan kedagingan. Ditinggalkan aspek kedagingan teman-teman semua. Betul nih. Memang Uni aku lihat tadi Uni sama Bang Nandar tuh udah kalah. Iya kalah kami, nggak sanggup kami. Dan jujur aku, karena aku masih ada aspek kedagingannya bang. Udah tadi. Paramex sama Podrex tadi. Ya karena saya belum mampu untuk menghilangkan kedagingan. Soalnya makan ikan pakai daging, ayam pakai daging, masih membutuhkan nutrisi dari daging. Jadi saya memang tidak akan mengerti ucapan-ucapan rohani Bapak tadi. Seperti itu. Jadi kita memang belum memahami karena kita masih memiliki aspek kedagingan. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita akui kita kalah. Dan kalau Nandar ini sudah ketiga kali kalahnya itu. Kedua kali ya. Sama siapa dulu yang kalah juga Nandar nih? Profesor of Doktor yang memiliki ilmu aspek rohani juga. Siapa namanya? Aduh lupa aku namanya. Yang kemarin itu bapak itu. Yang mana? Itu loh yang lu panggil gua lagi live, lu bilang, "Uni tolong, gua nggak sanggup, ampun gua." Ternyata gua kalah. Lu udah 2 kali kan memperlakukan gua kayak gini, giliran lu menghadapi lawan-lawan tangguh yang melampaui ilmu alam semesta ini, lu panggil gua. Kan kelakuan lu kan kayak gitu. Mentang-mentang lu tahu kalau ilmu gua di atas lu secara tingkat kerohanian, langsung lu serahkan gua lawan-lawan tangguh kayak gitu. Sampai-sampai gue tidak sanggup lagi berkata-kata. Payah lu emang. Ya saya kira Uni sanggup menghadapi. Kau nih, enggak. kau nih. Kalau sama Oten jangan terlalu galak lah. Soalnya kalau Oten udah punah, nggak ada lagi yang basmi hama di kebun aku. Iya. Aku juga udah mau ini nih. Aku mau lemah lembut nih sama Oten nih. Soalnya aku lihat Oten pada ketika aku kemana-mana mereka kabur semua. Heran aku. Ya lanjut tuh nih. Ya salam kenal, aku juga dari Manado nih. Siap Bang Nofri. Ya Manandar, lanjut. Nandar tolong kalau mau menghadapi lawan jangan ilmunya sekelas Bapak tadi ya. Kalah aku. Siap. Oke kita kajian aja deh.
Sebenarnya tadi itu Jenis saya sedang tadi. membahas tentang sudut pandang kita sebagai rakyat biasa terhadap negara kita. Apakah negara kita ini sedang tidak baik-baik saja? Sebenarnya dari dulu negara tuh nggak pernah baik, teman-teman. Dari dulu, dari sejak mulai merdeka tuh nggak baik. Cuman kitanya aja yang paradigmanya selama ini menganggap negara baik. Kalau kita berpikir aspek kerohanian ini yang membuat negara nggak baik. Coba kalian bayangkan, dari sejak Nabi Muhammad hadir ke dunia ini, oke, kita mundur ke belakang jauh. Saat Yesus sudah mulai hadir, masalah udah mulai muncul. Gara-gara Yesus berkata, akulah dia. Itu masalah pertama. Pokoknya masalah pertama di peradaban itu gara-gara Yesus berkata, akulah dia. Semua manusia bertanya-tanya, akulah dia, dia siapa ya? Nah, bahkan anak-anak Theos pun tidak mampu menjawab ini hingga bertengkarlah antara Mikana Agatha, Bom dengan si Tom. Karena perkara Yesus berkata, akulah dia. Ini Yesus harusnya tuh jujur gitu loh. Dan aku nggak ngerti, aku kalau ketemu Yesus mau marah, mau memaki atau mau kesel, aku bingung. Di satu sisi mungkin kalau dia turun seganteng itu mungkin aku akan senang banget, karena dia datang dengan wajah kegantengan. Aku masih butuh kedagingan dong. Pasti aku takjub banget dong dengan. Tapi kalau yang kayak gini nih aku agak gimana gitu ya, agak yang hitam gini aku hitam ya kan. Ketemu kayak gini aku janganlah. Maunya aku wajah-wajah Palestina lah, ganteng kan. Nah tiba-tiba ketemu nanti yang wajah-wajah Eropa, wajah-wajah bule ya kan. Terus dia turun, aku bingung mau marah. Sus, kamu dulu waktu turun bilang akulah dia. Kenapa nggak langsung aja bilang akulah bapak kek, akulah anak kek? Biar orang Kristen tuh nggak berantem gitu loh. Jadi gara-gara kamu orang berantem terus menerus. 500 tahun inkuisisi, ya kan? Kolonialisme terjadi, asimilasi paksa, genosida. Itu gara-gara kamu bilang akulah dia. Coba kamu terus terang deh waktu itu, akulah bapak. Jadi kan kita nggak berantem lagi. Orang Kristen sama orang Islam nggak baku hantam lagi dalam dunia debat. Pasti ketika kami bertanya, di manakah Yesus pernah mengaku sebagai Allah Bapa? Nih, Yesus pernah bicara. Jadi kita berhenti debatnya. Paling kita saling menyayangi aja gitu loh. Tapi gara-gara Yesus berkata, akulah dia, kita bingung. Dia itu siapa, saudara? Diakah Bapa? Diakah anak? Diakah Mesias? Atau diakah calon suami aku? Aku bingung, karena aku juga sedang menunggu dia gitu loh. Aku menunggu dia yang jauh di sana untuk melamar aku. Tapi karena aku bingung, dia siapa? Dia tidak jujur. Jadi aku pun terkatung-katung. Jadi muncullah pertanyaan, siapakah kamu? Akulah dia. Ya siapa kamu? Akulah dia. Diakah kamu? Iya. Jadi akhirnya aku dan dia tidak bisa menjadi satu karena masih bingung gitu loh. Dia ini dia apa gitu? Dia siapa? Tolonglah, jikalau ada murtadin yang berjumpa dengan Yesus, aku minta tolong tanyakan kepada Yesus, siapakah dia? Biar aku bisa tenang, tidur nyenyak, makan enak, dan juga buang air besar nyaman, tidak terganggu. Apakah dia Mulyono? Atau diakah ternyata selama ini yang aku tunggu? Seperti itu. Tidak ada yang bisa menjelaskan siapakah dia, Nandar. Nandar, kamu tahu nggak siapakah dia? Hanya dia. Dia. Coba kamu jelaskan. Akulah dia. Ya, kamu dia. Betul. Dia siapa? Apakah kamu Bapa? Tidak, karena Bapa lebih besar daripada aku. Kamu ke anak? Tidak, ternyata akulah Allah, firman itu. Terus kamu siapa? Akulah dia pokoknya. Ya, kamu dia apa? Dia yang akan menjamah kamu. Hah? Maksudnya apa nih? Ya dia, bapak juga, anak juga, menjamah juga, hamba juga, anak domba juga. Diborong semua sama dia. Atau jangan-jangan dialah dia. Dialah dia yang adalah dia mengutus dia kepada dia. Apakah seperti itu? Apakah dia adalah dia yang telah mengutus dia untuk dia? Begitukah? Apakah dia adalah dia yang mengutus dia untuk si dia? Begitu? Oh, baru aku paham tentang dia. Ya, ternyata dia memang
Nandar, lama-lama kalau kita ngobrol sama Oten tuh bisa masuk ke rumah sakit jiwa kayaknya deh. Bisa. Busot channel, tunggu karmamu. Karma? Aku bukan orang Hindu bang, nggak kenal karma bang. Kami bukan orang Hindu ya. Hanya di Hindu yang kenal karma ya. Maaf ya, sorry harus mengecewakan ya. Alves, babi, makananmu jangan disebut-sebut bang. Itu kan makananmu itu, yang kau cium-cium. Iya kan? Jangankan kau menghormati, memasukkannya ke mulut aja kau senang. Janganlah sebut-sebut nama makananmu. Hanya dia. Oke lah, kalau gitu aku nyanyi aja ya. Teman-teman yang di YouTube, berhubung karena Profesor of Dr. Rohani tadi telah turun, saya akan persembahkan sebuah lagu yang berjudul Dia. Hanya dia yang berkata akulah dia. Dia siapa dia? Sampai sekarang pun kita tidak tahu. Kata Agatha dialah bapak, kata Mikana dialah anak. Kata bapak tadi dia anak dan juga bapak sendiri. Kirain bapak mengutus anak, ternyata bapak mengutus bapak. Ternyata bapak plus anak mengutus bapak juga anak. Ini tak dapat dipahami oleh akal, dipahami hanya dengan kerohanian saja. Dia bapak mengutus anak, ternyata bapak adalah anak, ternyata anak adalah bapak. Oh. Siapakah dia kawan? Dia apakah dia bapak? Apa? Aku harus pergi ke psikiater dulu Nandar. Bener, Kak Ina, antarin ke psikiater Kak. Kak, aku harus ke psikiater Kak. Akulah dia. Dia siapa? Aku dia Mesias. Engkaukah dia? Betul. Akulah dia. Dia siapa? Akulah Bapak. Engkaulah Bapak. Betul. Yang mengurapi Mesias engkau juga. Oh iya dong. Ternyata Mesias engkau juga. Jadi engkau mengurapi engkau. Dia mengurapi dirinya sendiri. Karena dia yang mengurapi, dia juga yang diurapi. Kata Bom-Bom, itu gak mungkin. Masa dia mengurapi dia? Kata si Tom, itu mungkin. Wah, itulah kenapa dunia ini rusak teman-teman. Gara-gara akulah dia. Hanya kata-kata akulah dia, peradaban hancur. Karena kita tak mampu lagi bedakan mana bapak, mana anak, mana dia, mana aku, mana kamu, mana dia. Nandar, udahlah Nandar ah. Nandar, nyanyi dulu Nandar. Judulnya apa ini? Siapakah dia? Kenapa? Ternyata dia adalah dia yang mengutus dia kepada dia yang menjadi dia, untuk supaya dia tahu bahwa dia adalah dia. Itu judulnya ya. Ternyata dia adalah dia yang mengutus dia kepada dia, supaya dia tahu kalau dia adalah dia, karena dia adalah dia. Bener loh. Karena ternyata dia adalah dia yang mengutus dia kepada si dia, untuk supaya dia tahu bahwa dia adalah dia, supaya dia menjadi dia. Wah, keren juga nih. Membagongkan. Luar biasa loh. Sejak bapak tadi bicara nggak ada Oten yang naik ke atas. Artinya teman-teman kita Oten telah terjuantahkan semua isi pikirannya. Aduh. Nandar butuh psikiater nggak? Nandar, kamu butuh ke psikiater nggak? Itulah kenapa dulu di abad-abad ke-9 ya, Eropa itu diguncang kegelapan. Pada saat itu dunia itu hancur dan kolap.
karena adanya doktrin. Terus Islam hadir untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan. Padahal dulu tuh orang Yunani itu sudah punya ilmu filosofi yang muncul dari kebijaksanaan. Tapi ternyata tidak cukup teks-teks Yunani itu, Eropa malah menggunakan kitab yang dianggap suci oleh orang Kristen, yang tidak dimengerti oleh akal manusia, hanya mampu dimengerti oleh akal ketuhanan. Akal kedagingan tidak mampu memahami. Jadi pada saat di dunia, di Eropa pada waktu itu manusia masih makan daging, punya daging, akhirnya mereka kolaps. Itu terjadi, teman-teman. Nah, itu kenapa kita nggak bisa jadi Kristen ya, karena kita adalah manusia yang kedagingan. Kalau kalian lihat anak-anak Theo selama ini yang berbicara itu yang sikira baraba, itu mereka sudah tidak lagi bicara dengan kedagingan ya, mereka bicara dengan kerohanian. Seperti Bapak tadi menggunakan bahasa-bahasa roh, sehingga akal manusia tidak mampu untuk menelaahnya, hanya akal Tuhan yang mampu untuk menelaahnya. Jadi kalau ingin kalian itu bisa memahami perkataan Bapak tadi dan perkataan oten-oten lainnya, kalian harus meninggalkan kedagingan dan bersatu dengan Bapa, menjadi satu roh, kemudian menjadi anak Tuhan atau menjadi Dia. Begitu. Tinggi sekali ilmunya orang Kristen ini ya, melampaui alam semesta. Serius, tidak mampu dikomputerisasi, tidak mampu ditelaah, ya, tapi hanya mampu diimani. Gitu ya teman-teman. Jadi ilmu perkristenan ini tidak mampu ditelaah, dipikirkan, direnungkan, dipertanyakan, direkonstruksi, tapi hanya mampu diimani. Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Udah kan Nandar, gue mau pergi nih. Ompong, baik teman-temannya di YouTube, sudahi saja ini ya. Saya sudah kalah, Nandar sudah kalah. Tidak ada lagi yang bisa kami pertahankan di dunia apologet ini. Semoga kami tidak lagi bertemu dengan lawan-lawan berat seperti tadi. Semoga kami berjumpa dengan lawan-lawan yang agak rendah, dari itulah ilmu perrohaniannya ya. Karena aku gak sanggup menghadapi manusia-manusia yang bicara dengan aspek rohani seperti itu ya. Karena aku masih butuh daging teman-teman. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di YouTube, ciu, akulah dia. Siapakah dia? Dialah dia. Akulah dia yang mengutus dia untuk dia, supaya dia tahu kalau akulah dia. Mantap. Mana otennya Uni? Nggak ada, gara-gara Bapak tadi itu kayak udah hebat banget, jadi Oten udah merasa terwakili. Udah naikin dulu Otennya, gue tungguin sampai dia ini makan di sini nih. Lu lagi ngomong, lu bernarasi dong. Orang kalau lu lihat buka cam, orang banyak yang naik. Oten tuh banyak naik karena Oten tuh kesel lihat muka lu. Gitu. Oh gitu. Bukannya lu malah tutup cam terus gua yang ngomong. Karena Oten itu kesel lihat muka lu, Nandar. Makanya mereka naik, penasaran menjajal muka lu. Oke. Gua makan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Oke, malah lu yang makan aja dulu. Gak usah on close cam. Kan bahwa kambing menyamar seperti domba, tetapi serigala berbulu domba. Baik, Artinya kan boleh saya tanggapi Pak? Oke. Jadi gini, selama 16 tahun Sabar Pak. Boleh saya tanggapi dulu yang tadi ya. Jadi serigala berbulu domba, saya menyamar seperti domba, itu adalah satiran buat Anda tentang Paulus. Ya kan saya sudah bilang, saya meniru si Paulus menyamar seperti domba. Kan sudah saya bilang, saya meniru si Paulus yang nyamar seperti domba. Kalau Anda mengatakan saya adalah serigala, berarti Paulus adalah serigala. Kan coba Anda rekam ulangi nih, di YouTube ada tuh, di YouTube. Coba Anda ulangi nih, putar kembali ucapan saya. Saya meniru si Paulus menyamar seperti domba. Jadi kalau Anda mengatakan saya serigala, berarti Paulus adalah serigala, begitu Pak. statementmu awal mula kan tidak mengutip Paulus menyamar. Saya dari awal mengatakan saya menyamar seperti domba, seperti Paulus. Ada di YouTube ini, di YouTube live ini, diputar kembali. Ini diputar kembali. Abang baru mengucapkan kata Paulus di terakhir ini. Ada tadi teman-teman, ini Pak Pendeta ini sudah saya jabarkan dari awal. Saya menyamar seperti Paulus, nyamar seperti domba. Oke, baik. Saya mengikuti Paulus.
Kalau Anda mengatakan saya adalah serigala, saya nggak masalah. Berarti si Paulus adalah serigala juga. Karena saya yang tadi awal, coba Anda lihat dan putar YouTube saya ini. Ada di YouTube saya. Saya seperti Paulus, menyamar seperti domba. Kalau Anda mengatakan saya serigala, berarti si Paulus juga serigala. Karena saya nyamarnya seperti si Paulus. Ya. Oke, itu Anda sudah bertanya dan saya sudah menjelaskan siapa saya dan bagaimana saya. Jadi saya belajar Kristen bukan hanya baca buku, bukan hanya saya langsung terjun ke gereja. Iya, baik. Waktu saya ke gereja karismatik diajari 9 buah roh. Ketika saya masuk gereja Betani, Mawar Saron, saya diajari 9 buah roh. Ketika saya ke gereja Tiberias, diajari minyak gosok, digosok-gosok biar kita mendapatkan berkat kemakmuran Tuhan. Haleluya. Itu kalau ke gereja Tiberias dikasih minyak urapan. Jadi orang Kristen itu antara gereja satu dengan gereja yang lain teologinya berbeda. Kalau gereja Betani Mawar Saron itu nggak ada minyak urapan, tapi kalau gereja Tiberias dikasih gosok-gosok gitu kan. Ya. Jadi gini Abang, setiap ada kamu, itu punya panggilan tersendiri. Jadi seperti Tiberias ada urapan, berarti itu memang panggilan Tuhan buat dia. Di gereja lain ada pengajaran yang berbeda dari Tiberias, itu panggilannya mereka di situ. Bapak sabar dulu Pak. Bapak jangan membohongi saya. Saya ini sudah saya bilang saya terjun langsung kepada gereja. Orang di luar gereja Tiberias mengatakan gereja Tiberias itu memberhalakan minyak urapan. Nggak ada anugerah-anugerah. Jadi gini bro, Pak, nggak usah membuat saya membongkar ajaran Kristen tentang satu denominasi dengan denominasi yang lain. Kita fokus aja nih, Yesus bukan Allah. Ya, sebentar. Jadi begini bro, bahwa seperti yang saya bilang tadi, nah, Abang juga bilang bahwa selama 16 tahun itu masuk keluar gereja. Berarti genaplah seperti yang Yesus katakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya. Jadi, jangankan 16 tahun Abang, 100 tahun pun Abang masuk keluar gereja, tetapi kalau tidak dipilih oleh Yesus, maka Abang tidak akan memahami apapun yang tertulis di dalam Alkitab. Berarti sebentar bro, saya bukakan ya di Korintus 2 Korintus 3 ayat 14 dan 15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ayat yang ke-15-nya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Jadi bro, jangankan Anda, orang Yahudi sendiri di sini sudah tertulis bahwa mereka ketika membaca kitab mereka sendiri, ketika selubung itu masih ada, mereka tidak akan memahami isi kitab itu. Hanya Yesus Kristus yang bisa membuka selubung itu, sehingga baik Bapakku, kita di sini bukan khotbah ya. Kita ini buktikan saja. Ya, kita buktikan saja. Iya. Bapak mengatakan meskipun ke gereja berapa kali, kalau tidak dipilih Yesus maka kita tidak akanlah. Justru saya adalah orang yang dipilih oleh Yesus untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan kalau Yesus bukanlah Allah. Justru yang mengatakan Yesus adalah Allah itulah ajaran dari Rasul palsu dari Tarsus, Pak. Makanya contohnya begini, Anda keluar masuk gereja, Anda nggak dipilih. Satu udah salah nih. Yesus seumur hidupnya tidak pernah mengenal gereja. Gereja itu adalah rumah ibadah yang baru. Ya, yang nggak pernah kenal Yesus. Nanti kalau Yesus datang ke dunia, Yesus, ayo masuklah ke gereja. Yesus ngomong, gereja, apaan tuh gereja? Terus Yesus lihat tuh ada tiang salib di atasnya itu. Loh, apaan tuh? Simbol apa itu? Nah, makanya di dalam Islam itu ketika datangnya Yesus ke dunia, ke dunia ini dari langit kedua, hal yang pertama akan dilakukan adalah mematahkan semua salib. Kenapa? Karena dalam agama kami, salib itu adalah simbol keberhalaan, Pak. Ya, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-72, laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Quran surat Al-Maidah 73, laqad kafarol ladzina qalu innallaha thalitsus salasa. Siapa
telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu Tritunggal, dan telah kafirlah orang yang mengatakan Yesus adalah Allah. Jadi ketika Yesus turun ke dunia, Yesus beribadah di Bethel. Makanya ada namanya Gereja Bethel Indonesia. Harusnya dihapus tuh kata gerejanya. Yang harusnya ada adalah Bait El. Bait El itu dalam bahasa Ibrani dari dua kosakata. Bait adalah rumah, El adalah Elohim, rumah Allah. Jadi Yesus beribadah di Baitel. Kalau dalam bahasa Arabnya Baitullah. Nggak pernah Yesus ibadah di gereja. Jadi bagaimana Anda menjudge saya sebagai bukan pengikut Yesus, sementara Yesus tidak pernah beribadah di gereja. Saya beribadah di tempat Yesus beribadah, dan itu Baitullah. Tanya orang, Baitullah itu apa? Masjid. Nah, oke, gimana Pak? Oke. Bro, jadi baik. Tadi kan Bro bilang bahwa yang mengatakan Yesus Tuhan itu adalah Paulus. Saya nggak ngomong, saya nggak mengatakan yang mengatakan Yesus Tuhan itu Paulus. Saya nggak pernah bilang begitu. Jadi Bapak Ya, jangan kan menambah-nambahkan apa yang tidak saya katakan. Saya dari tadi tidak begitu. Yang pertama Oke, yang terus? saya bahas adalah kaitan bait Allah dengan gereja. Saya nggak katakan, saya belum lari ke Paulus, ya. Jadi yang saya mau tekankan di sini, bagaimana Anda mengatakan Anda ini pengikut Yesus, sementara tempat ibadahnya berbeda antara Yesus dengan kalian. Yesus ibadahnya di Bait El, di Baitullah, lah sementara kalian ibadahnya di gereja. Gereja dalam bahasa Ibraninya Kenesia. Sejak kapan Yesus ibadahnya di Kenesia yang ada simbol palang salibnya di atasnya? Sejak kapan coba? Anda cari di dalam sejarah dunia fana ini. Wah, dunia ini fana. Adakah Yesus ibadah di rumah ibadah yang ada tiang salibnya? Saya tanya. Cari sampai dunia ini kiamat. Cari sampai dunia ini busiat. Pernahkah Yesus ibadah di rumah ibadah yang ada simbol salibnya? Sampai dunia kiamat pun tidak pernah ada. Kami umat Islam, sabar dulu. Kami umat Islam beribadah di mana tempat Yesus beribadah, di mana di Bait Allah itu tidak ada gambar. Gereja Katolik ada patung, gereja Protestan ada tiang salib, gereja Ortodok ada gambar-gambar santo-santo di gerejanya. Coba tunjukkan satu bukti sejarah bahwa Yesus pernah beribadah di Bait El. Di Bait El-nya ada gambar-gambar, ada patung-patung Yesus. Nggak pernah ada. Yang beribadah seperti halnya Yesus beribadah adalah umat Islam. Coba Anda cari masjid. Ada nggak di masjid ada gambar Nabi Muhammad? Nggak ada. Coba Anda cari masjid. Ada nggak yang gambar ulama? Nggak pernah ada, Pak. Masjid adalah tempat yang suci, yang disucikan, yang tidak pernah ada gambar-gambar tokoh di dalamnya. Coba Anda ke Mekah Al-Mukarramah. Ada nggak di Ka'bah ada gambar para wali? Nggak pernah ada. Ada nggak di gambar ada gambar Nabi Muhammad? Tidak pernah ada. Makanya ketika kami berdoa, zikir pagi dan petang, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin SAW wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Pagi hari ini kami dalam fitrah Islam, pada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan milah Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin, yaitu milahnya Ibrahim yang berada pada jalan yang lurus. Beliau adalah seorang muslim dan tidak pernah menyekutukan Allah. Anda tahu petualangan Ibrahim? Ibrahim melakukan apa? Patung-patung itu dipenggal semua kepalanya. Sama umat Islam juga nggak ada di dalam masjid itu ada patung, itu nggak ada. Hanya Katolik dan Protestan yang ada patung dan salib. Jadi bagaimana Anda mengakui kalau Anda pengikut Yesus, sementara rumah ibadah dan tempat ibadahnya berbeda antara Anda dengan Yesus? Oke. Tadi kan Anda menyinggung, mengatakan tidak beribadah di tempat yang ada salib, ada gambar, bla bla bla. Nah, berarti Anda ini sebenarnya nggak paham sejarah sebenarnya. Sejarah tentang kekristenan, sejarah tentang salib, Anda sebenarnya nggak paham. Karena kalau Anda berkata bahwa Yesus tidak beribadah di tempat yang ada salib, apakah Yesus salib lebih duluan ada daripada Yesus? Atau Yesus ada baru ada salib? Nah, itu Anda sudah tahu. Anda sudah tahu. Anda terjebak dengan narasi saya. Sabar dulu, Pak. Anda terjebak dengan narasi saya. Artinya adalah
artinya adalah gereja, tanda salib, patung Bunda Maria, patung Yesus itu adalah tradisi yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Itu yang mau Anda katakan. Nah, oke. Betul kan? Betul apa tidak? Saya bacakan tentang gereja. Gereja di sini ini bukan berbicara tentang gedung bangunan yang terbuat dari batako, beton, semen, seng atau atap. Itu bukan gereja. Jadi rumah ibadah Kristen apa namanya, Pak? Jadi itu gedung. Tetapi yang disebut gereja itu adalah tubuh kita. Bait Allah itu adalah tubuh kita. Oke, Jadi saya bacakan ayatnya dulu ya. Iya, silakan. Jadi kalau tiap hari Minggu itu pergi kemana? Pergi ke tubuh saya gitu. Ya, Ada orang. Nah, ini yang Anda nggak paham tentang gereja. Iya, silakan. Yesus sudah, Matius 16 ayat 18 berkata demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dalam bahasa itu disebut eklesia. Eklesias. Tidak akan menguasainya. Jadi di sini eklesia itu berbicara tentang jemaat, berbicara tentang gereja. Dan gereja itu berbicara tentang tubuh kita. Nah, Alkitab mengatakan bahwa tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi yang disebut gereja itu bukan bangunan yang dibuat ada betonnya, ada sengnya, ada atapnya. Itu bangunan, tempat untuk bersekutu. Tempat untuk bersekutu. Lah, memang ini yang perlu Anda pahami dulu. Beda rumah Tuhan itu konsep Islam dan konsep Kristen kan berbeda. Baik. Sekarang saya tanya sama Anda, rumah ibadah Kristen itu namanya apa, Pak? Saya mau tanya, rumah ibadah Kristen itu apa namanya? Kalau bangunannya itu disebut dengan gereja, yang biasa gereja kan? Iya, gereja kan? Dengan gereja yang dimaksudkan Yesus, gereja di sini adalah bait Allah. Maka saya bukakan ayatnya. Iya, sabar dulu Pak. Kita pelan-pelan ya. Rumah ibadah orang Hindu namanya pura. Rumah ibadah orang Buddha namanya vihara. Rumah ibadah orang Islam namanya Baitullah, masjid. Rumah ibadah Kristen namanya apa, Pak? Apa? Kenapa terdiam? Rumah ibadah Kristen disebut apa, Pak, namanya, Pak? Kalau rumah ibadah yang berbicara tentang fisik, apa namanya? Bangunan. Iya. Kita biasa bilang gedung gereja. Gedung gereja. Masalahnya saya tanya sekarang, apakah sabar dulu? Iya, saya tahu udah. Kan Bapak sudah jauh gedung gereja. Masalahnya, selama hidupnya apakah Yesus pernah beribadah dan tempat ibadahnya disebut gedung gereja? Pernahkah Yesus mengatakan itu? Yesus hanya mengatakan Baitullah, tidak pernah mengatakan adalah gereja. Tadi Bapak bilang, Nandar, di dalam batu karang ini namanya Kefa, sang batu karang. Petrus, itu namanya eklesias. Eklesias itu bukan gereja. Eklesias itu dalam bahasa Arabnya jamaah. Kan ada ustadz yang di Indosiar itu jamaah, bukan gereja. Nah, ini supaya Anda tahu. Itu jamaah, Pak. Eklesias itu bukan gereja, jamaah, bukan gereja. Yang saya tanya bukan tentang eklesias, yang saya tanya bagaimana Anda mengklaim kalau Anda ini pengikut Yesus sementara tempat ibadah Yesus dengan tempat ibadah Anda berbeda. Tempat ibadah Yesus namanya Bethel. Makanya diambil menjadi salah satu nama gereja Bethel Indonesia. Kenapa tidak hanya kenapa ada gerejanya? Kenapa nggak langsung aja ya Bethel Yesus Kristus gitu? Itu baru benar. Ini udah ada Bethelnya ditambahin gereja. Ayo, dari mana kata gereja ini saya tanya? Dari mana kata gereja? Ya, di mana Yesus pernah mengajarkan bahwa tempat ibadah itu gereja. Makanya Yesus pernah mengatakan, percuma kau beribadah kepadamu, sementara apa yang kau lakukan adalah ajaran manusia. Itu Yesus bilang, percuma kau beribadah kepadaku. Orang kalian itu ajarannya adalah ajaran perintah manusia. Jadi iman Kristen itulah yang menyempurnakan imannya Yahudi. Ketika orang Yahudi berbicara tentang bait Allah, itu merujuk kepada bangunan. Makanya bait Allah Salomo itu disebut disebut dengan bait Allah, bait rumah Tuhan. Itu konsep keimanan Yahudi. Tetapi makanya Yesus katakan bahwa robohkanlah bait Allah ini dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari.
itu Yesus berbicara tentang tubuh. Makanya kami mengimani bahwa yang disebut gereja itu bukanlah bangunan yang terbuat dari beton, kayu, atap. Tetapi yang disebut dengan gereja itu adalah tubuh kita. Makanya di satu Tadi katanya gedung gereja. Gimana sih Bapak ini nggak Bapak? itu gedung gereja itu adalah tempat bersekutunya. Oke, tempat bersekutunya adalah gedung gereja. Oke, saya ikutin ya. Sebentar, saya baca Ini ayat. Bapak lihat saya dulu. Kita selesaikan ini yang sabar dulu Pak. Iya, sabar dulu. Tubuh kita kata Bapak adalah gereja. Sedangkan kalau di gedung itu namanya gedung gereja tempat persekutuan. Pertanyaan saya, di manakah Yesus menyebut bahwa gedung tempat persekutuan itu disebut gereja? Coba. Gedung tempat persekutuan itu di mana Yesus menyebutnya sebagai gereja? Kalau Anda mau mencari secara literal bahwa Yesus mengatakan demikian, Yesus tidak mengatakan itu. Ya sudah, nggak ada memang. Memang. Makanya, ini 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bener Bapak ini. Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh kita ini adalah rumah Tuhan. Tuhan itu tidak berdiam di dalam gedung. Tuhan itu tidak berdiam di dalam suatu tempat. Tetapi tubuh kita ini adalah rumah Tuhan. Tuhan itu berdiam. Makanya ketika Allah menciptakan Adam, manusia pertama, dia menghembuskan rohnya dan hidup berdiam di dalam tubuhnya Adam. Tetapi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka roh Allah itu tidak lagi berdiam di dalam Adam. Yang ada di dalam diri Adam itu bukan roh Allah, tetapi roh manusia. Karena roh Allah itu sudah keluar. Karena apa? Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Allah itu kudus, Allah itu suci. Sementara manusia, Adam adalah manusia berdosa. Makanya Allah tidak berdiam di dalam dirinya Adam lagi. Kemana-mana sih Bapak ini. Kemana-mana. Makanya disebut tubuh gereja itu adalah tubuh kita. Sudah dikatakan dalam 1 Korintus tadi bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Pak, mohon maaf Pak ya. Saya ini bolak-balik pergi ke gereja karismatik, Protestan, Katolik, Gemahak, Saksi Yehova dan lain sebagainya sudah saya masukin. Justru yang Bapak katakan itu tentang bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus itu di dalam diri kita ini. Makanya ada gereja. Ya, ada gereja yang nggak boleh mendonorkan darahnya. Kenapa? Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, nggak boleh kita donorkan darah kita. Itu ada gereja yang mempunyai teologi semacam itu. Sama yang kedua, ada gereja yang mempunyai teologi, sabar dulu, nggak boleh kemudian mentato tubuh kita karena tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Ini bukan tentang rumah ibadah, Pak. Ini tentang simbolis kalau tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus, bukan baitullah. Yang saya tanya, bagaimana mungkin Anda mengatakan pengikut Yesus, tempat ibadah Yesus dengan tempat ibadah kalian berbeda. Tempat ibadah kalian disebut gedung gereja, tempat ibadah Yesus disebut gedung baitullah. Namanya dalam bahasa Ibrani Betel. Kenapa bisa berbeda? Tempat rumah ibadahnya Yesus, Anda coba baca di dalam Matius itu. Ketika Yesus mengajar Injil di bait Allah, bukan di gereja. Sekarang saya tanya, apakah sama ya bait Allah dengan gereja itu sama atau tidak ketika Yesus mengajar? Saya cari nih ayatnya nih ya. Yesus mengajarkan Injil di bait Allah. Itu ada itu. Apakah bait Allah yang di situ adalah gereja? Saya tanya, apakah ada gereja di situ ayatnya? Coba Anda lihat dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Yunaninya, nggak ada di situ, nggak ada di situ gereja, eklesia, nggak ada. Dari perspektif apa Anda mau memahami gereja dan bait Allah itu? Kalau Anda mau memahami secara literal bahwa gereja itu adalah bangunan yang terbuat dari beton, kayu dan segala macam secara physically gitu ya. Lalu bait Allah juga, kan saya sudah bacakan ayatnya tadi, bro. Udah, oke lah. Baik, masalah bait Allah biarkan penonton yang menilai. Karena kalau kita berdebat sampai 2 hari pun, kalau kita persepsinya berbeda ya nggak bakal menyatu. Karena diskusi itu bukan untuk memaksakan pendapat lawan. Biarkan penonton yang menilai mana yang benar, mana yang salah, ya. Karena kita di sini tidak saling, karena di sini kita tidak saling memojokkan. Oke, kita sekarang bahas Yesus bukanlah Allah.
Baik. Tadi kan Anda sudah menyampaikan. Iya, bahwa sudah saya selesaikan Bapak ini lagi, Pak. Masalah bait Allah itu adalah gereja atau tempat ibadah Yesus itu gereja atau bait Allah. Kita kembalikan tidak kepada sedang penonton. membahas Allah lagi. Tempat ibadah Iya, itu. kita oke, Yesus bukan Allah sekarang temanya. Jangan baik. lari ke situ lagi ya. Oke. Silakan. Baik. Nah, sekarang kan Bang Nanda dan teman-teman umat Islam kan berkata bahwa Yesus itu kan bukan Allah, Yesus bukan Tuhan. Ya kan? Nah, kenapa kami ini mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena sudah disampaikan, diajarkan oleh saksi hidup, para saksi hidup, yaitu 12 rasul minus Yudas, ditambah lagi dengan Rasul Paulus. Ya, mereka inilah yang menjadi saksi hidup siapa itu Yesus. Jadi kami mempercayai Yesus itu Tuhan, bukan hanya sekedar dari apa yang disampaikan oleh para rasul ini, tetapi kami secara pribadi juga mengalami perjumpaan dengan dia. Contohnya gini bro, saya alami sendiri. Waktu saya SMP ya, saya ini terlahir dalam keluarga Kristen. Waktu SMP, mama saya tanya sama-sama kayak gini, Chris, kalau kamu metong malam ini, kamu masuk surga apa neraka? Ketika saya mendengar kalimat ini, saya berpikir, secara manusia, logika, saya pengen masuk surga. Tetapi saya tahu, saya sadar saya manusia berdosa. Lalu ketika saya berpikir, karena saya berdosa, pasti saya masuk neraka. Tapi saya takut api. Itu waktu saya SMP. Lalu saya bilang sama mama saya tidak tahu, malam ini saya metong, saya masuk surga atau masuk neraka. Tetapi ketika saya SMA, tahun 99, di situ saya mengalami satu perjumpaan ilahi. Disitulah baru disitulah baru saya tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kekristenan itu bukan berbicara tentang agama, tetapi kekristenan itu berbicara tentang kehidupan. Disitulah saya mengalami perjumpaan ilahi bersama Yesus. Disitulah saya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena saya melihat kuasa Yesus yang begitu dahsyat. Contoh, mama saya itu berdoa buat kami yang sakit. Kami hampir tidak pernah ke dokter, tetapi kami disembuhkan secara mujizat. Mama saya berdoa buat kakak saya yang sudah metong, bangkit lagi. Mama saya berdoa buat adik saya yang metong, bangkit lagi. Papa saya yang lumpuh, mama saya berdoa berjalan. Kanker kulit di leher, dokter berkata bahwa tidak ada obatnya dan tidak bisa sembuh. Tetapi dengan doa, hanya 1 malam saja, besok paginya bangun, tidak ada luka sedikit pun. Baik. Sembuh. Baik, boleh? Saya bisa membuktikan. Sudah, baik, Pak. Kalau itu tidak mampu, kalau itu bukanlah dalil untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan, bukan. Karena sama Pak, kalau begitu mah mohon maaf ya, orang-orang animisme di Kalimantan Tengah itu masih banyak. Itu dia memberhalakan roh-roh leluhur bisa sembuh juga kalau sakit. Kalau bahkan orang yang patah tulang bisa langsung rapat lagi tulangnya. Kalau begitu tuh bukan acuan bahwa itu adalah suatu kebenaran. Kalau perjumpaan di dalam mimpi, perjumpaan dengan Tuhan, Pak, itu si Paulus aja sudah bilang begini, Paulus nih Pak ya. Nih, ini kata Paulus nih. Jadi yang Anda ini nih, apa kata Paulus? Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau ada bertemu dengan Yesus di dalam perjumpaan ilahi lah atau apa, Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 11:14, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun mampu menyamar sebagai malaikat terang. Jadi saya nggak heran kalau hal semacam itu. Nggak usahlah beragama Kristen, nggak usahlah orang animisme. Penyembah roh leluhur aja, tulang yang sudah bengkok, Pak, tulang yang sudah begini, itu bisa lurus kembali ketika memuji-muji arwah leluhur mereka. Ya, pedang itu bisa melayang, Pak. Kasusnya Sampit, tahu nggak kasus Sampit? Wah, itu pedang bisa melayang-layang, Amandau. Mereka tidak menyembah Yesus, mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah nenek moyang roh-roh leluhur. Mohon maaf kalau saya salah. Nah, itu juga bisa membuat mujizat, bisa membuat keajaiban, mohon maaf, bukan mujizat, membuat keajaiban. Makanya 2 Korintus 11:14, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Itu bukan menjadi patokan kebenaran. Yang menjadi patokan kebenaran itu dalil, Pak, dalilnya. Sekarang saya tanya,
Pernah tidak selama hidupnya Yesus disembah sebagai Allah oleh 12 murid dan Bunda Maria? Satu, ya. Kedua, pernah nggak Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah? Aku adalah Allah Abraham. Pernah nggak? Silakan. Baik. Makanya kenapa Yesus itu tidak mengatakan secara belak-belakan bahwa akulah Tuhan, akulah Allah. Karena Yesus paham konsep orang Yahudi ya. Adat istiadat. Jangan mengatakan bahwa akulah Tuhan. Mengatakan bahwa Nabi saja konsekuensinya adalah bisa dirajam pakai batu sampai metong. Berarti Yesus takut sama orang Yahudi Bukan untuk takut. menyampaikan kebenaran. Bukan takut, ya. Kita harus pahami itu dulu. Dan yang kedua, ketika Yesus mengatakan bahwa dia anak Allah, aku anak Allah, itu saja orang Yahudi sudah. Saya tidak, mohon maaf Pak ya, saya nggak mau menanggapi sesuatu yang saya tidak nyatakan dan tidak saya tanyakan. Yang saya tanya, ini yang saya tanya nih Pak ya. Yang pertama, Yesus kan hidup di muka bumi ini selama 33 tahun. 33 tahun Yesus di muka bumi ini, ya. Yang mana 17 tahunnya hilang. Berarti hanya berapa tuh? 30 dikurangi 17, hanya 13 tahun tuh yang tercatat. Apakah pernah ada 12 murid dan umatnya pada saat itu yang menyembah Yesus sebagai Allah? Apakah ada? Oke. Satu. Sabar dulu ya, belum selesai. Ini biar saya tidak mengulangi pertanyaan berulang kali. Apakah ada di dalam kehidupan Yesus selama 33 tahun di muka bumi, apakah ada orang yang menyembah Yesus sebagai Allah? Satu. Apa sih arti menyembah dalam bahasa Yunani? Dua. Yang ketiga, pernahkah Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah? Silakan. Oke. Pertanyaan pertama, apakah para rasul itu menyembah Yesus? Bukan para rasul tuh yang di Astagfirullahalazim. Jangan dibatasi menjadi para rasul. Muridnya. Ya semuanya. Oke. Orang-orang yang hidup di zaman Yesus, pernahkah ada pengikut Yesus yang menyembah Yesus sebagai Allah? Satu. Yang kedua, menyembah itu dalam bahasa Yunaninya apa sih? Karena banyak terjemahan yang salah. Ketiga, pernahkah Yesus menyatakan dirinya adalah Allah? Itu pertanyaan saya. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Baik. Yohanes 20 ayat 27 saya bacakan ya. 28 bukan 27. Ya, saya bacakan dari 27-nya. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Di sini jelas Thomas itu mengatakan, dia memberikan satu penyembahan, memanggil Yesus, mengatakan bahwa ya Tuhanku dan Allahku. Ini sudah satu jawaban ya. Saya bukakan lagi yang lain. Sebentar. Kita lihat dulu, saya lagi buka data ya. Iya, boleh. Abang boleh bernarasi sebentar, saya lagi cari. Iya, boleh dicari dulu ya. Saya ambil buku dulu sambil Anda nyari ini. Saya ambil buku dulu. Ya. Angin ribut. Coba cari Pak sampai kiamat cari. Yohanes 20:28 mah sambil menjamkan mata saya mampu itu. Silakan. Bentar. Ayo Pak, mari yuk, kita bisa yuk. Udah Pak, para pendeta aja juga bisa jawab. Para debater Kristen aja gak bisa jawab. Seandainya Yesus menyatakan dirinya adalah Allah, mungkin tidak ada lagi perdebatan di antara Kristen dan Islam.
Seandainya Yesus menyatakan akulah Allah Abraham, udah nggak ada lagi kita perdebatan. Oh, ternyata Yesus mengaku sebagai Allah. Masalahnya Yesus mengatakan sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Di mana itu? Di dalam Yohanes 20 ayat ke-17. Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, dan aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Seandainya Yesus mengatakan kepada Bani Israel, atau nggak usah lah, kata Anda, kenapa Yesus tidak mengatakan aku adalah Allah? Karena dia takut dengan orang Yahudi. Masa Tuhan takut dengan hambanya? Ya udah bilang aja, nggak usah ke orang Yahudi, bilang aja ke 12 muridnya. Jangan bilang orang lain, sesungguhnya aku adalah Allah Abraham. Hanya saja saya tidak sempat untuk menyampaikan kepada orang-orang Yahudi karena saya takut. Nah, harusnya begitu. Diam-diam saja wahai murid-muridku, hanya kita ber-12 aja, hanya kita ber-13 orang saja. Aku menyatakan kepada kalian, aku adalah Allah Abraham. Nah, baru, kalau memang takut kepada orang Yahudi, ya sudah, bilang aja ke 12 murid Yesus. Aku adalah Allah Abraham, aku adalah Allah Yesus. Gitu. Udah nggak ada lagi perdebatan antara Islam dan Kristen. Yang menjadikan perdebatan Kristen dan Islam itu karena Kristen mengatakan Yesus adalah Allah, umat Islam, Yesus bukanlah Allah. Orang Yahudi tidak pernah berdebat dengan orang Islam. Kenapa? Karena ketuhanannya sama kita, satu, ehad. Dicari. Sudah ketemu belum? Ini hilang ini. Hilang, iya. Aduh, Pak. Tapi gini, kok Tuhan tidak pernah mengaku bahwa akulah Allah Ismail? Enggak, kita bahas dulu yang Yohanes 20 ayat ke-28. PR buat Anda. Kenapa? Kok PR? Ya, kenapa Allah tidak pernah mengaku akulah Allah Ismail? Coba nanti. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak pernah mengaku akulah Allah Ismail? Tuhan berkata, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa dia tidak berkata akulah Allah Ismail? Baik. Itu bukan pembahasan yang kita bahas ya. Kecuali begini bahasannya. Yismael atau Ishak yang dikurbankan baru itu ini relevan. Kita tidak membahas itu. Bukannya saya tidak mau. Kita tidak membahas itu, nanti melebar kemana-mana. Yang harusnya kita bahas adalah kalau Yesus memang takut dengan tradisi Yahudi, harusnya dia diam-diam aja. Wahai murid-muridku, saksikanlah sesungguhnya aku adalah Allah Abraham. Tapi jangan dulu disampaikan kepada orang, ya. Nanti setelah aku ke sorga, barulah kau sampaikan. Harusnya begitu. Kok Yesus harus ngikutin maumu, bro? Ya, sama. Kenapa Yesus juga harus ngikutin mau Anda? Katanya Yesus takut kepada orang Yahudi. Siapa bilang Yesus takut kepada orang Yahudi? Tadi kan Anda bilang, kenapa Yesus tidak menyatakan dirinya adalah Allah? Karena orang Yahudi tradisinya bukan ini. Yesus mengatakan anak Allah aja dihujat. Kenapa Tuhan takut dihujat? Orang saya dihujat ganteng mirip Ariel Peter Pan saja saya tidak marah. Kenapa Yesus malah takut? Orang Yesus mengatakan anak Allah aja dihujat oleh orang Yahudi. Masa Allah takut dengan orang Yahudi? Masa Tuhan takut dibully? Ya kalau dia memang Allah, akulah adalah Allah Abraham. Kalau orang Yahudinya ngambek, ya tinggal dikutuk aja jadi pohon. Kan bisa Tuhan itu. Kalian terkutuklah, jadi pohon. Langsung jadi pohon semua. Kalau memang Allah, kan Allah itu tinggal jadilah dia. Kenapa Tuhan takut sama orang Yahudi? Kenapa dia tergantung sama orang Yahudi? Coba kalau Yesus bilang, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah nenek moyang kita. Oh, udah, nggak ada lagi debat Kristen Islam. Yang menyebabkan debat Kristen Islam tidak ada henti karena Yesus tidak pernah menyatakan dirinya adalah Allah. Wah, Nandar, kenapa dia tidak menyatakan dirinya adalah Allah? Karena ketika dia menyatakan anak Allah aja dia dihujat. Lah, Tuhan kok takut dihujat? Tuhan kok lebih mementingkan perasaan orang Yahudi daripada mementingkan keselamatan umat? Kenapa Bapak bingung? Terdiam 1000 bahasa, Pak. Aduh, Pak. Ini kalau memang Tuhan, kalau memang dia adalah Allah, nggak usah peduli dengan omongan orang. Apalagi dia Allah. Kalau ada orang yang mau membunuh dia,
Hei, terkutuklah kau. Jadi teletabis semuanya. Wahai Yahudi-Yahudi, jadilah teletabis. Tinky Winky, Dipci, Lala, Po. Ya tinggal begitu aja. Kenapa Tuhan takut sama orang Yahudi? Nandar, Yesus bilang anak Allah aja dia mau dilempar batu. Loh kok Tuhan ikuti kata orang Yahudi? Dilempari batu, tinggal pakai perisai aja. Oh, ala kadala semar badrana ya. Ora wani teni ngapa? Kowe lanang aku lanang, ala kadala. Nah begitu, Gatot Kaca aja berani, masa Yesus nggak berani? Ya, sebentar, Pak. Kan jawab pertanyaan tadi bahwa menurut Pak Yesus apa enggak ya? Lalu ini Lukas 4. Awam Macet Pak, sinyal Anda macet Pak. Sinyal Bapak macet. Sinyal Bapak macet Pak. Teman-teman, sinyal dia atau sinyal saya macet? Yang macet sinyalnya Bapak atau sinyal saya? Kabur, kabur. Nandar, kenapa dia tidak menyatakan dirinya adalah Allah? Karena dia menyatakan anak Allah aja mau dilempari Yahudi. Lah masa Tuhan mikirin dilempari? Ya kan kalau dia Tuhan Allah ya sudah. Kau mau melempari aku dengan batu? Tunggu sebentar. Niat ingsun matek ajiku aji Braja Musti. Aji len wani konsia tak baledo koing. Wala kadala semar badranaya. Wani karo aku. Ora wani dening apa? Kowe lanang aku lanang. Allah kadalah. Nah, tinggal begitu aja kalau Allah. Ya gak? Masa mikirin perasaan Yahudi? Ngaco ini. Masa dia nggak mau menyatakan sebagai Allah karena menjaga perasaan Yahudi? Allah macam apa? Nandar, kalau dia menyatakan Allah, dia menyatakan anak Allah aja dilempari Yahudi. Jadi mengikuti tradisi Yahudi. Masa hukum Tuhan dikalahkan oleh hukum tradisi? Seandainya Yesus dengan gamblang menyatakan, wahai murid-muridku, wahai ibuku, wahai ayahku, wahai umatku, aku adalah Allah Abraham. Tidak ada Allah kecuali daripada aku. Sembahlah aku, wahai orang Yahudi. Sembahlah aku, wahai murid-muridku. Wah, udah. Muslim dan Kristen gak pernah berdebat lagi. Kenapa? Ngapain kita ngurusi agama Kristen? Orang Yesusnya sudah bilang adalah Allah, adalah ilah. Yang menyebabkan itu karena nggak ada pernyataan itu. Jadi inilah yang lebih kejam sebetulnya. Kalau ada, udah. Kita nggak bakal berdebat lagi. Apa yang kita perdebatkan? Terjadinya perdebatan Islam dan Kristen karena kerancuan, ketidakjelasan, ketidakpastian. Di dalam hukum aja ada asas kepastian hukum, ada asas kemanfaatan, ada asas keadilan. Masa hukum Tuhan kalah dengan asas hukum? Asas hukum aja ada asas kemanfaatan, ya, ada asas kepastian hukum, ada asas keadilan. Masa ini Tuhan kalah sama hukum manusia? Tuh, hukum manusia aja ada asas kepastian hukum. Lah ini ditanya Allah atau bukan? Waduh, kalau menyatakan Allah nanti dibunuh, Nandar. Lah dia aja mati disalib, gimana sih? Ngapain peduli dengan ucapan orang Yahudi? Sini cari debater Kristen yang paling hebat. Masa nggak ada wani ke aing, baledo ku aing sia. Aduh. Nah, Sinyal Bapak tadi kurang bagus. Silakan on cam, Pak. bukan sinyalnya kurang bagus, kayaknya karena panas jadi tiba-tiba ini dia mati. Kayaknya bukan hanya HP Bapak yang panas ini. Kayaknya mohon maaf di pikiran Bapak juga panas ini, nyari ayat gak ketemu. Oke. Bukan hanya
Sabar dulu Pak. Bukan hanya HP Bapak yang panas, pikiran Bapak juga panas. Bayangkan Pak, saya sabar menunggu Anda loh. Kalau yang lain nggak mungkin sabar. Nunggu aja sampai hampir 10 menit loh Anda nyari data. Hanya untuk menjawab pertanyaan saya. Silakan jawab pertanyaan saya. Di mana? Hatiku nggak panas, pikiranku nggak panas. Udah Pak. Ya. Ya. Oke. Ya, baik. Mulut bisa Jadi- berkata tidak, tapi secara psikologis Anda tuh panas Pak. Anda panas saya. Ya sudahlah, jawab aja langsung lah. Oke lah, nggak panas. Oke, jawab langsung silakan. Baik. Nah, kan tadi abang bertanya di mana murid-murid menyembah Yesus ya. Lukas Iya. 24 ayat 52. Iya, baca coba lagi dibaca. dari- Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Sujud Oke. menyembah kepadanya. Sujud Oke. menyembah ketika Yesus terangkat ke surga. Jadi bukti saksi hidup ini tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka menyembah kepada Dia. Oke, baik. Oke. Saya kasih ayat tambahan. Kalau bilang kayak Pak, kalau Anda nyari ayat itu Matius 2 ayat kedua Pak. Lebih mantap lagi. Coba Matius 2 ayat 2. Kenapa cuma itu? Ngomong kayak Pak, saya kira cari apa? Matius 2 ayat kedua Pak. Coba Bapak buka. Itu lebih ini lagi. Matius 2 ayat kedua. Ini saya bantu jawaban kok malah Bapak Ya, nggak mau. Abang tadi Matius 2 ayat kedua. Kenapa nggak pakai itu aja? Itu lebih fantastik, Pak. Saya kira nyariin apa? Harusnya Bang Nandar ayatnya mana gitu. Coba Matius 2 ayat kedua dibaca yang kencang. Matius 2 ayat 2. Ini kan Raja Herodes yang mau datang juga untuk sujud. Iya, coba coba dibaca. Pertanyaan Anda di mana dalil para murid-murid itu menyembah? Saya nggak nanya para murid, yang saya tanya, selama hidupnya Yesus selama 33 tahun, adakah para murid, adakah umatnya pada saat itu yang menyembah Yesus sebagai Allah? Itu yang saya tanya. Mau dia orang Yahudi, mau dia orang Romawi, ada nggak ruang lingkupnya menyeluruh? Saya tidak membatasi hanya 12 murid. Baik. Makanya saya bantu ayatnya Matius 2 ayat kedua. Ketika Ini- orang Majus melihat bintangnya dari timur, dia datang untuk menyembah dia. Kenapa nggak pakai ayat itu juga? Orang Majus ini kan bukan orang percaya, bro. Udahlah, oke lah. Oke, Orang Majus yang ini tadi kan- aja. Baik. Orang Majus ini orang kafir. Baik, siap. Tetapi mereka tahu bahwa Baik, ada baik. raja yang baru dilahirkan, maka mereka Baik, oke datang lah. untuk menyembah. Baik. Oke. Nah, Oke, tadi orang Lukas berapa, Majus Pak? aja. Baik, Lukas Bentar. berapa tadi? Orang Majus aja yang bukan orang Yahudi, yang tidak tahu, mereka ini orang kafir, tetapi mereka sadar ada satu pribadi yang lebih besar dari mereka, yang lebih mulia, makanya mereka datang untuk menyembah dia. Iya. Mau saya kasih tahu jawabannya, Pak? Sabar dulu, Pak. Sudah, Pak. Bapak kan sudah nunjukkan ayatnya. Jadi jangan ceramah dulu, saya Abang tanggapi. saya masuk gereja 16 Sabar tahun. dulu, Pak. Tapi abang tidak percaya karena abang tidak dipilih oleh Yesus. Justru saya adalah orang pilihan Yesus, Pak. Saya mengikuti ajaran Yesus. Sabar dulu, Pak. Sabar dulu kan. Bapak kan sudah menunjukkan ayatnya. Oke, kan pertanyaan berikutnya adalah menyembah dalam bahasa Yunaninya itu apa? Oke, Bapak sudah menjawab nih yang pertama ya, sudah menjawab. Nah, apakah jawaban Bapak ini benar atau tidak? Saya tambahkan pertanyaan berikutnya, menyembah dalam bahasa Yunani itu apa? Oke, menurut abang apa? Untuk Matius 5 ayat 37, ya katakan ya, tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu dari si jahat. Bapak tahu atau tidak? Kalau saya pasti tahu. Ya, menyembah dalam bahasa Yunani apa? Menyembah Untuk dalam menguji, untuk bahasa menguji. Lain, Jangan nggak salah, pastikan menyembah dalam bahasa Yunani itu apa? Untuk menguji di dalam Lukas yang Anda barusan baca itu, apakah itu menyembah atau tidak? Kita harus lihat bahasa Yunaninya. Menyembah dalam bahasa Yunani apa? proskuneo? Anda ini bertanya atau menjawab? Ya, menyembah dalam bahasa Yunani apa? Saya nggak belajar bahasa Yunani, tetapi Oke, kalau baik. itu artinya proskuneo. Proskuneo itu bukan menyembah, Pak. Proskuneo itu kalau di bahasa Indonesia membungkuk, ruku, menghormati, itu proskuneo. Iya, itu artinya menyembah. Bukan, makanya saya tanya bahasa Yunaninya menyembah itu apa? Udah gini aja, saya langsung aja deh, jangan bertele-tele ah. Kita lihat teman-teman. Nih Pak, lihat nih ya. Lihat ke sini Pak. Bapakku yang kukasihi, Pak, lihat ke sini.
Yunani, Indonesia, Yunani Pak, lihat Pak. Si Bapak ini ampun. Iya. Indonesia menyembah, bahasa Yunaninya apa Pak? Latria. Sekarang coba kita baca. Tadi ayat berapa Pak? Ayat berapa tadi? Nah, sekarang gini. Sabar dulu. Jangan kita telusuri dulu. Ada nggak kata latria di dalam tadi berapa? Lukas berapa? Latria di sini. Sabar dulu Pak. Lukas berapa tadi? Lukas berapa? Lukas berapa? Lukas berapa tadi? Lukas tadi di Lukas terakhir itu. Iya, Lukas berapa? Kok Lukas terakhir? Ya, sebentar saya buka dulu. Iya. Nah, untuk membuktikan jawaban Anda benar atau tidak, kita lihat dalam bahasa Yunaninya. Saya debater Kristen, saya debater Muslim multi talenta, mau bahasa Yunani, Ibrani, Arabik, bisa saya baca. Mana? Lukas 24. Iya. 52. 52, ya kan? Nih, Bapak. Ingat teman-teman ya, menyembah dalam bahasa Yunani itu latria. Sekarang kita lihat ayat ini dalam bahasa Yunani. Ya. Nah, inilah makanya Pak, sering saya sampaikan orang Kristen di muka bumi itu dibohongi. Mohon maaf, ini saya harus katakan biar kalian belajar. Kristen di muka bumi ini dibohongi dengan terjemahan. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Kita lihat dalam bahasa Yunaninya. Kai hautoy proskune santes hauton Yupes treupan heis Yerusalem metakaras megales. Nah, ternyata di sini nggak ada latria Pak. Yang ada adalah proskunesantes, nggak ada kata latria. Jadi orang Kristen dibohongi dengan terjemahan. Nggak ada orang yang menyembah Yesus. Menyembah dalam bahasa Yunaninya latria, dalam bahasa Arabnya ya'budu. Kita tunjukkan nih. Nah, saya tunjukkan Pak ya. Saya tunjukkan kepada Bapak. Yunani Arab. Bapak lihat nih ya. Nih. Kita lihat teman-teman ya. Ini Yunani Arab ya. Yunani Arab. Kita copy paste yang tadi nih. Nah, latria ini Yunani, ini Arab. Dalam bahasa Arabnya ya'budu. Makanya di dalam Islam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia dan jin diciptakan untuk ya'budu kepada Allah. Ada kata ya'budu, menyembah. Ya'budu dalam bahasa, sabar dulu. Dalam bahasa, sabar dulu Pak. Dalam bahasa Yunaninya latria. Oke, saya baca ulang lagi. Nggak ada kata latria. Ini kan terjemahan ini menyesatkan ya. Nggak ada sujud menyembah di sini. Dalam bahasa Yunaninya kai hautoy proskunesantes hauton yupes triumfan heis Yerusalem metakaras megales. Nggak ada kata di situ, nggak ada kata latria Pak. Makanya umat Kristen di Indonesia di muka bumi dibohongi dengan terjemahan. Dalam bahasa Yunaninya menyembah itu latria. Ini. Nah ini latria dalam bahasa Arabnya ya'budu. Ya'budu dalam bahasa Indonesianya menyembah Pak. Tuh, saya mah multi talenta. Mau baca Ibrani bisa, baca Yunani bisa, baca Al-Quran. Siapa bilang saya nggak bisa baca Quran? Bisa. Saya contohkan baca Quran. Saya contohkan baca Quran. Sabar dulu. Saya contohkan baca Quran. Kata proskuneo, sujud menyembah. Ada kata latria apa enggak saya tanya? Lah, kalau dia mau pakai kata proskuneo, lalu kenapa Anda? Saya tanya, ada kata latria atau tidak? Nah, proskuneo itu artinya apa dalam bahasa ini? Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan nih. Artinya apa? Saya tunjukkan ya.
Saya tunjukkan. Anjing ini gue mau bahas sih, sumpah. Sebentar ya. Demi apapun gue seumur hidup gak bakal dia berusaha. Sabar ya Pak ya. Mau dikasih apa? Sabar Pak, nih Pak, saya tunjukkan Pak ya. Nih, Bapak lihat ini. Saya gedein layar saya dulu ya. Ini mohon maaf, orang-orang Kristen di muka bumi ini mohon maaf Pak ya, ditipu dengan terjemahan. Saya ini dulu ya. Mana nih? Sabar Pak, sabar. Saya nyalain Bluetooth dulu. Aduh, Bluetoothnya mana nih? Bluetooth connected. Ini Bapak lihat ya. Nih Pak. Mohon maaf, layar Bapak saya kecilkan dulu, saya perlihatkan ke teman-teman. Nih Pak. Ya. Ini saya bacakan. Dalam teologi Kristen, proskuneo dan latria adalah dua istilah yang berbeda, namun seringkali disalahpahami terkait dengan ibadah. Proskuneo lebih mengarah pada tindakan penghormatan seperti membungkuk atau bersujud yang bisa ditujukan kepada manusia atau dewa. Sementara latria mengacu pada penyembahan yang hanya ditujukan kepada Tuhan sebagai bentuk pengabdian tertinggi. Jadi berbeda. Kalau proskuneo itu menghormati, membungkuk atau bersujud. Sedangkan latria ya, nih. Sementara latria mengacu pada penyembahan yang hanya ditujukan kepada Tuhan sebagai bentuk pengabdian tertinggi. Nah, jadi sudah saya bilang, Pak, orang Kristen dibohongi dengan terjemahan. Karena dibohongi dengan terjemahan, saya mewayang golek dulu. Kok ini sih, Pak? Sabar, Pak ya. Oh, saya mah multi talenta tuh, Pak. Sunder. Tuh, saya mah bisa ngedalang juga, Pak. Jadi selain berdebat, saya itu multi talenta, bisa berdalang, bisa berdebat, bisa ceramah, bisa semua. Saya juga buktikan. Jadi orang Kristen itu dibohongi dengan terjemahan, gak ada orang yang berlatria kepada Yesus. Baik, Bro. Saya juga buktikan ini ya. Di sini ya. Oke. Di sini kata proskuneo adalah sebentar. ChatGPT. Aduh, Bapak. Kita kan bisa manfaatkan semua teknologi. Nah, itu apa itu kenapa itu bawah itu itu apa itu yang bawah, Pak? Lihat, Pak. Iya, dengarkan. Sabar dulu. Proskuneo adalah kata dalam bahasa Yunani koine yang sering muncul dalam Perjanjian Baru. Jederkan, lihat. Umumnya diterjemahkan sebagai menyembah atau sujud menyembah. Oke. Arti Apa secara harfiah? Oke, secara harafiah proskuneo berasal dari dua kata. Pros yang artinya ke arah, kuneo mencium. Jederkon, bukan menyembah artinya. Jederkon. Ternyata artinya mencium. Ya. Aduh, jederkon. Secara literal, Coba. proskuneo bisa berarti mencium ke arah seseorang Jederkon. sebagai tanda penghormatan. Ini Tuh, bisa jederkon. Aduh, kendala. Itulah yang menunjukkan penghormatan atau penyembahan seperti bersujud, berlutut atau menyembah. Oke, kita Jederkon. Artinya proskuneo ternyata mencium, bukan Ya. menyembah. penggunaan dalam Alkitab.
Dalam perjanjian baru, proskuneo sering digunakan untuk menggambarkan penyembahan kepada Allah. Contoh, Yohanes 4 ayat 24. Penyembahan kepada Yesus. Contoh, Matius 2 ayat 11. Yohanes 9 ayat 28. Nah, penyembahan yang ini penyembahan yang salah seperti kepada berhala atau Udah, oke ya. 13 ayat 4. Nah, baik. Sabar. Itu- Sekarang di situ ketik Bapak. Sekarang Bapak ketik di situ latria. Latria dalam bahasa Yunani. Bapak ketik di situ. Latria. Ya, latria. La T R I A. Latria. Coba. Kalau proskuneo secara literal adalah mencium ke arah. Jadi ketika orang-orang jadi ketika sabar dulu Pak ya. Jadi ketika orang-orang Majus melihat bintangnya dari timur, lalu dia datang untuk menyembah dia, bukan menyembah ternyata, artinya mencium. Kita kalau melihat bayi itu senang. Lalu datanglah orang-orang Majus melihat bintangnya dari timur dan telah melihat bintangnya dari timur bahwa ini adalah raja orang Yahudi. Lalu mereka mencium Yesus. Harusnya begitu karena proskuneo adalah arahnya mencium. Kita kalau melihat bayi, sabar Pak ya. Kalau kita melihat bayi kan bawahnya gemas pengen mencium. Dan mereka mencium. Proskuneo itu mencium. Tadi Bapak yang baca loh. Oke, sekarang latria. Oke, sekarang latria. Sekarang ketik latria. Coba ketik latria. Coba dari data Bapak sendiri latria coba. Latria itu apa coba? Iya. Terus kalau latria itu juga artinya menyembah. Ayo jeder. Kalau latria menyembah, kalau proskuneo mencium, jeder kon. Latria artinya menyembah. Coba ditunjukkan sekarang. Kalau proskuneo Bapak tunjukkan dan Bapak baca sendiri. Proskuneo secara harfiah adalah ke arah mencium, bukan ke arah menyembah, mencium. Makanya orang-orang Majus ketika melihat bintangnya dari timur, mereka berproskuneo kepada Yesus. Terjemahan yang benar harusnya bukan menyembah Yesus, tapi mencium Yesus. Kita Pak, sebagai laki-laki maupun perempuan, kalau melihat bayi, gemes, ganteng, kita kan pengen cium. Itu orang Majus dari timur mencium Yesus, diterjemahkan jadi menyembah. Lah, di situ kan dikatakan menyembah. Udah. Sekarang latria. Sekarang buka Bapak latria. Sekarang ketik latria, artinya apa? Coba latria, Bapak tadi proskuneo dengan lantang membacakan artinya secara harfiah adalah mencium. coba sekarang latria. Iya, kan sudah Anda baca. Iya, ketik latria. Coba ketik latria, Bapak sendiri buka. Bapak sendiri buka, latria itu apa? Coba. Iya. Sesuai dengan apa yang sudah jelaskan tadi. Nah, sesuai dengan apa yang saya jelaskan kan. Kalau latria itu adalah menyembah. Kalau proskuneo secara harfiah mencium. Kenapa diterjemahkan menjadi sujud menyembah? Saya bacakan ya. Makanya Pak, umat Kristen itu, sabar dulu. Kalau umat Kristen mau sadar, Pak, kalau umat Kristen mau sadar, sabar Pak. Kalau umat Kristen mau sadar, mereka ini harusnya sadar tidak pernah ada orang yang menyembah Yesus. Semua kata menyembah dalam Bible itu kepada Yesus itu diterjemahkan dari proskuneo, harusnya mencium. Mereka mencium Yesus. Nih, saya tunjukkan kepada Bapak. Mencium di sini tidak bisa diartikan secara harfiah seperti yang Anda maksudkan bahwa mencium karena gemas. Enggak, ini harus enggak. Itu satu penyembahan kepada dia. Pak, Bapak sendiri tadi yang baca. Coba Bapak buka lagi data yang tadi. Proskuneo secara harfiah pros yaitu ke arah, ya kuneo artinya mencium bukan menyembah. Iya, tetapi itu dipakai penyembahan kepada Allah. Nih. Nah, teman-teman lihat ya. Oke, sabar. Pak, nih Pak ya. Bapak lihat sendiri Pak. Indonesia menyembah. Dalam bahasa Yunaninya secara harfiah latria. Kalau proskuneo, pros artinya ke arah, kuneo artinya mencium bukan menyembah. Coba sekarang kata latria Pak, buka Pak. Bapak buka kata latria sekarang. Tadi kan Bapak buka tuh dengan PD-nya Bapak membacakan proskuneo adalah prosnya ke arah, kuneonya mencium. Sekarang latria Bapak buka. Kalau data dari saya takutnya di framing itu data buatan Anda. Coba Bapak buka tuh latria. Ya sudah, latria itu juga memang saya sudah buka dan memang iya, coba tunjukkan kepada masyarakat halayak Pak. Kenapa kalau proskuneo tunjukkan, kenapa latria nggak Bapak tunjukkan? Apa latria? Coba tunjukkan.
Coba biarkan halayak ramai menonton. Kalau proskuneo artinya ke arah mencium, bukan menyembah. Orang Kristen di Indonesia dan di muka bumi dibohongi dengan terjemahan. Coba sekarang buka Latria. Tunjukkan kepada masyarakat halayak. Mohon maaf Pak ya, aku gak tega sebetulnya sama Bapak. Coba ya kita namanya diskusi kan. Kadang ada keras, ada ini. Oke. Nah, kalau Anda mau menyebut kata latria, itu juga tertulis di Roma 9. Malah Roma. Iya. Aduh, saya tanya latria apa malah Roma, gimana sih Bapak ini? Coba kata latria itu apa? Jadi ternyata kata latria itu juga Ya dipakai. Coba buka dulu. Ya. Ini Loh. Kenapa penyembahan enggak? tertinggi. Coba kenapa Bapak dari ini? Coba apa baca yang kencang? Bentuk ibadah atau pelayanan suci yang hanya pantas diberikan kepada Allah. Apa di bawahnya? Ini adalah penyembahan tertinggi. Jeder kon. Sekarang kalau Yesus adalah Allah, pernah nggak ada orang selama hidup Yesus ada orang yang berlatria kepada Yesus? Tunjukkan ayatnya. Oke. Coba sebentar. tunjukkan. Selama Yesus hidup di muka bumi selama 33 tahun, apakah ada orang yang berlatria kepada Yesus? Tunjukkan ayatnya. Kalau Anda mau bertanya seperti itu, bro. Saya bukan bertanya, saya mengejar kepada Anda. Keberadaan Yesus itu sebagai datang ke dunia ini sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Oh, jadi ketika dia datang ke dunia ini bukan Allah. Dia mengambil rupa sebagai manusia, makanya dia bilang bahwa dia Saya hamba. tanya, ketika dia selama hidupnya 33 tahun di bumi ini, apakah dia Allah atau manusia? Gelarnya Tuhan, tetapi dia sebagai Saya tidak tanya Tuhan karena Tuhan dalam bahasa Yunani itu kurios. Yang saya tanya, ketika dia 33 tahun di muka bumi, perjamuan kudus setelah pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta, dia naik ke sorga setelah 40 hari itu, apakah dia itu adalah Allah atau manusia? manusia Bukan Allah. yang bergelar Tuhan. Yes, kok ke Tuhan lagi? Ya. Apakah saya tanya, saya nggak nanya Tuhan, yang saya tanya, 3 tahun dia berada di muka bumi ini, dia sebagai manusia. apakah sebagai Allah juga? Sebagai Allah atau bukan? Dia tidak memposisikan diri sebagai Allah. Oh, Tetapi bukan. sebagai Jadi dia sebagai manusia. Ya, sebagai manusia. Nah, Walaupun begitu dari tadi jawab, Pak, teman-teman. Allah. Tetapi posisinya saat Sabar dulu. selama 33 tahun adalah sebagai manusia. Jadi selama 33 tahun di muka bumi, Yesus yang kita cintai, Yesus yang kita sayangi itu sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Ya bukan sebagai Allah. Jeder kon. Untuk apa? Terima kasih kejujurannya, hebat, Bapak sudah Kalau mengakui. sebagai Allah, tidak ada satu manusia pun yang akan bisa melihat dia. Baik, ketika Yesus sebagai manusia, lalu yang Allah itu siapa? Posisi Yesus sebagai manusia sebenarnya. Ketika Yesus sebagai posisi manusia di muka bumi selama 33 tahun, lalu yang bergelar Allah ini siapa? Oke, jadi Allah di situ adalah sang sumber ya, Yahweh. Oh, Yahweh. Berarti Allah di sini adalah Yahweh. Kalau Yesus adalah sang manusia, sang firman yang turun jadi manusia, gitu kan? Betul? Ya. Terima kasih jawabannya. Kenapa sih Pak harus kita berlibet ke sana kemari? Bilang aja Bang Nandar, ketika Yesus di dunia 33 tahun dia adalah manusia. Sementara sang sumber yaitu Yahweh dialah yang Allah. Sudah beres dari tadi, Pak. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.